Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 7 mengatakan, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perlombaan adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk mengadu kemampuan, mengadu keterampilan, atau mengadu kecepatan. Tujuan utama perlombaan adalah untuk menentukan pemenang dan memberikan hadiah atau memberikan pengakuan kepada pemenang tersebut. Dalam konteks olahraga, perlombaan sering sekali mengacu pada ajang di mana peserta berlomba secara independen, bukan berhadapan langsung satu sama lain. Misalnya seperti lomba lari, lomba berenang, atau lomba balap mobil. Perlombaan juga bisa diterapkan dalam berbagai kegiatan yang lain, seperti lomba memasak, lomba karya tulis, atau lomba seni. Sobat Kairos yang terkasih, Rasul Paulus menggunakan sebuah metafora yang sering ia gunakan dalam Perjanjian Baru, seperti berlari. Di sini ia menggambarkan apa yang telah terjadi pada orang-orang Kristen di Galatia. Mereka berlari dengan baik. Dengan kata lain, mereka menerima kabar baik tentang Kristus dengan sukacita yang besar. Mereka percaya bahwa Yesus mati menggantikan mereka untuk dosa-dosa mereka di kayu salib. Dengan iman, mereka diterima sebagai anak-anak dalam keluarga Allah. Mereka menerima Roh Kudus. Mereka mengikut Kristus. Kemudian mereka tersandung. "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7. Paulus pun bertanya, siapa yang membuat mereka tersandung? Siapa yang menghalangi mereka untuk menaati kebenaran? Orang-orang Galatia dibujuk oleh penganut Injil lain untuk mulai menaati hukum agar dibenarkan di hadapan Allah. Galatia pasal 2 ayat 4. Mereka mulai mempercayai kebohongan bahwa mereka harus berbuat lebih banyak kebaikan untuk dibenarkan di hadapan Allah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal di dunia saat ini yang menyerang kekristenan. Ada agenda sekular, agenda komunis, agenda ateisme, agenda relativisme, agenda Kristen progresif, agenda tatanan dunia baru, agenda alien. Banyak agenda aliran sesat yang gerakannya bertujuan menghancurkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan dalam Alkitab dan anaknya yang tunggal dan Roh Kudusnya. Setiap serangan terhadap kekristenan berakar pada agenda jahat setan yang dirancang untuk menghujat Tuhan di surga dan bumi, untuk mendiskreditkan firman-Nya yang kudus, untuk meremehkan pribadi dan pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib, untuk membutakan mata orang-orang yang belum diselamatkan, dan untuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan
oleh karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Sobat Kairos yang terkasih, renungan ini menyampaikan pesan yang menggarisbawahi pentingnya terus maju dalam kebenaran Yesus Kristus dan menghindari hal-hal yang dapat menghalangi iman kita untuk hidup yang Tuhan inginkan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.